pandemi COVID-19, industri penerbangan nasional kembali mengalami tantangan besar. Walaupun sempat rebound akibat revenge tourism atau wisata balas dendam yang muncul sebagai dampak COVID-19, melewati pertengahan tahun 2024, industri penerbangan nasional menghadapi tren profitabilitas yang cenderung menurun. Di saat bersamaan, tuntutan penurunan harga tiket semakin kencang disuarakan, menghadirkan dilema yang tidak mudah dipecahkan. Sebagai gambaran, pada paruh pertama 2024, maskapai low-cost carrier Air Asia Indonesia mencatatkan tingkat kerugian sebesar 1,29 triliun rupiah atau meningkat hingga 7 kali lipat dibandingkan rugi periode yang sama tahun lalu. Sedangkan Garuda Indonesia masih cukup beruntung dengan basis restrukturisasi utang yang dijalankan. Garuda Indonesia yang juga merupakan maskapai full service masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan kinerja sebesar 18,27% secara tahunan dari 1,37 miliar dolar Amerika per Juni tahun lalu. Di kuartal ketiga tahun 2024, maskapai penerbangan di Indonesia kompak mencatatkan kerugian. Menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah industri penerbangan nasional kita saat ini sedang baik-baik saja? Ya, pemirsa, langsung saja kita akan berbincang-bincang bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore, selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Apa kabarnya, Pak Irfan? Kabar baik, alhamdulillah sehat dan selalu menarik lah. Menarik, baik. Menarik, senang sekali. Selalu menarik untuk bertemu dengan Pak Irfan. Menarik dan menantang bisnis ini. Begitu ya, Pak ya. Tahun 2024 ini. Bisa dijelaskan seperti apa laju kinerja Garuda Indonesia sepanjang tahun ini sampai dengan paling tidak kuartal ketiga tahun ini? Ya, kalau kita ngelihat secara operasional dan secara keuntungan ya, EBITDA kalau kita bicara ya, misalnya adalah bahwa ini memang tahun terbaik kita dibandingkan tahun lalu ya. Dan ini memang sesuai juga dengan janji kita waktu kita melakukan restrukturisasi. Ya, bahwa kita dari waktu ke waktu akan terus-menerus memperbaiki kondisi perusahaan dan menjadikan perusahaan ini menguntungkan. Jadi kita cukup gembira dengan hasil positif ini dan kita akan lihat juga kuartal 4 mudah-mudahan akan jauh lebih membaik. Jumlah penumpang terus bertambah, pendapatan terus meningkat, begitu. Tren profitabilitasnya seperti apa? Kalau kita ngomong profitabilitas di sisi EBITDA ya, kita sekarang sudah di level 600 jutaan gitu kan. Jadi ini juga pertama kali dalam sejarah Garuda di mana kita dari bulan ke bulan selalu menambah keuntungan gitu kan. Bicarakan sedikit Pak Irfan mengenai tadi Bapak sempat menyebut soal program restruk ya. Restruk utang terbesar sepanjang sejarah korporasi di Indonesia. Tidak mudah memang membalikan keadaan begitu ya. Sudah terlihat hasilnya Pak sejauh ini? Sudah terlihat dan dari waktu ke waktu kita memang pada waktu proses restruk dan negosiasi dengan para kreditur. Salah satu yang kita sampaikan ke mereka bukan hanya proposalnya, tetapi janji kita terhadap Garuda ke depan. Dan janji kita pada waktu itu sederhana aja, kita akan memastikan bahwa perusahaan ini menguntungkan. Sederhana. Jadi nggak sederhana karena apa? Karena Garuda sebenarnya selama ini jarang-jarang untung, gitu kan ya. Jadi memang untuk membuat Garuda ini untung bukan pekerjaan mudah. Apalagi secara overall industri ini memang marginnya tipis. Ya kan? Jadi ini perlu banyak aktivitas yang dilakukan oleh tim, baik meningkatkan penjualan, menjaga biaya, dan yang lain-lainnya. Nah ini sebenarnya bisa banyak dikatakan oleh sebab konsistensi kita di dalam memberikan pelayanan sehingga orang akhirnya tetap memilih Garuda. Walaupun mungkin agak sedikit mahal dan sekarang agak diributkan mengenai harga tiket, terutama di dalam negeri. Saya akan bertanya soal itu ya. Silakan. Setelah ini. Tapi penjelasannya sudah sampai di situ? Sudah cukup. Nah, bicara soal tekanan ini ya, kalau saya boleh katakan seperti itu ya. Banyak kemudian permintaan agar tiket diturunkan. Bahkan kemudian sekarang dikatakan ada
rumusan yang sedang digodok begitu oleh pemerintahan. Apakah kemudian dalam hal ini perusahaan juga dilibatkan? Oh, jadi dari awal sebelum pemerintahan Pak Prabowo sekarang, cuman pemerintahan Pak Jokowi yang dipimpin waktu itu sama Pak Luhut, itu kan memang ada satgas yang sedang melihat dan memikirkan solusi menurunkan harga tiket karena dianggap lebih mahal dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri, gitu kan. Saya nggak mau berdebat soal mahal murah, karena ini semuanya relatif. Tetapi memang setiap kali orang bertanya sama saya, kenapa mahal? Saya membandingkan misalnya Jakarta Padang dengan Jakarta Kuala Lumpur. Lebih mahal Jakarta Padang dibandingkan Jakarta Kuala Lumpur. Pertanyaan saya, kapan Anda beli? Kapan harga itu beda? Yang kedua, Anda terbang atau Anda melihat harga itu ke Padang naik apa? Ke Malaysia, ke Kuala Lumpur naik apa? Yang ketiga, Anda duduk di ekonomi atau di bisnis? Ya kita mesti fair kan, ini segala macam. Dan saya sebenarnya berapa kali ikut rapat, saya sampaikan sebelum bicara soal harga, marilah kita bicara soal struktur biaya yang menciptakan harga tersebut. Nah, saya ingin sampaikan struktur biaya itu di harga tiket itu ada dua. Satu yang diatur oleh Kementerian Perhubungan yang turunan dari Undang-Undang Transportasi, yaitu ada tarif batas atas, tarif batas bawah. Undang-undang itu menyatakan juga bahwa perusahaan penerbangan harus untung. Tinggal formulanya mesti dihitung kan. Nah, formula yang kita pakai hari ini nggak beda jauh atau boleh dibilang nggak berubah dibanding 2019. Jadi nggak pernah naik harga kita nih. Itu sebelum pandemi berarti ya? Ya nggak pernah naik kita nih. Garuda itu nggak pernah naik, TBA-nya nggak pernah naik. Tapi ada komponen yang kedua, yang itu di luar kewenangan airlines. Yaitu? Yang terdiri dari 3 porsi. Pertama pajak. Yang kedua biaya jasa raja yang 5.000. Yang ketiga PJP 2U atau kita istilahnya dulu adalah airport tax. Mohon difahami ada kenaikan 1,5-2 tahun yang lalu. Jadi memang perlu duduk bersama ya. Perlu duduk bersama dan semua mesti tahu, mesti terbuka menyampaikan dan menyepakati ini loh struktur biayanya. Saya dengan mudah kok akan sampaikan ini secara terbuka. Baik, sekarang kita bicara Pak soal PR Garuda yang masih tersisa ya Pak ya. Ketika Bapak ditugaskan dulu Pak, ini ada soal kepercayaan publik juga nih Pak, yang waktu itu juga ditugaskan ke Bapak ya pada waktu itu. Jadi tugas yang diberikan kepada saya oleh Pak Menteri Pak Erik sampai di mana pada waktu itu sebenarnya adalah tolong beresin yang lucu-lucu. Mudah-mudahan udah beres lah lucu-lucu gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau orang lihat Garuda lucu karena diutnya pakai batik Pikachu lah, Pokemon ya lucu. Mudah-mudahan sebatas itu. Yang kedua, beliau menyampaikan Pak Ivan buat Garuda menjadi sebuah perusahaan yang membanggakan. Saya memang juga mendefinisikan ini meningkatkan public trust ya. Jadi yang kita lakukan selama ini itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah interaksi kita ke masyarakat yang secara kontinu dan juga ke market. Jadi transparansi. Itu salah satu cara kita meningkatkan bahwa kita nggak ada yang kita tutupin di Garuda ini. Nah kita saat ini lagi berproses untuk satu level lebih naik lagi. We need to define the purpose, ya kan? Keberadaan kita secara individu di Garuda maupun keberadaan Garuda di masyarakat dan di publik dan di dalam bangsa ini, bahwa the purpose statement kita adalah we honor every journey. Honor every journey ini adalah representasi yang lebih mengental dengan beberapa tagline yang selama ini kita sampaikan, yaitu because you matter. Ya kan? Ini yang kita lagi coba. Tantangannya apa Pak? Tantangan terbesarnya itu dalam meraih kepercayaan kembali. Ya artinya apa? Ketika kita bisa mengaktualisasikan ini secara cepat dan benar, saya punya keyakinan bahwa publik akan lihat ini udah perusahaan udah benar. Ini perusahaan yang orang-orang di dalamnya bukan saling berlomba-lomba bikin lucu-lucu, tapi saling berlomba-lomba mengingatkan dan mendahulukan kepentingan penumpang di atas segala-galanya. Gitu kan. Ya, Pak Irfan, kalau kita bicara ke depan, kira-kira bisnis penerbangan ini apa yang Bapak lihat paling menjanjikan Pak ke depannya? Gini, bisnis penerbangan itu akan selalu tumbuh ketika keinginan dan motivasi orang untuk melakukan pergerakan tumbuh. Nah,
nggak akan ada pergerakan kalau tidak ada pergerakan ekonomi, gitu kan. Jadi ini jadi sangat penting, dan dengan inisiatif Pak Presiden mendeklarasikan keinginan beliau, dan saya pikir wow, untuk tumbuh 8%, ini mobilitas pasti akan makin meningkat, ya kan. Nah, tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita mengantisipasi pertumbuhan mobilitas ini dengan kapasitas yang kita sediakan. Sebagai airlines, Garuda, tapi juga sebagai industri. Dan yang setelah kita mengantisipasi itu, kita juga harus terus-menerus bersiap. Mohon maaf, saya selalu inginkan, ketika mobilisasi tersebut suatu saat berhenti total, seperti kayak kemarin COVID. Pas COVID, ya. Sebuah perusahaan airlines itu yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi berhentinya mobilitas secara total akan bermasalah jangka panjang. Ini yang cukup menantang, dan itu syaratnya cuma satu, Anda punya cash yang cukup. Kalau untuk sekarang ini tuh opsi potensi ada yang namanya ancillary revenue ya Pak ya, itu apa Pak sekarang ini? Kalau kita melihat kan trennya kalau secara global gitu ya, maskapai penerbangan yang lain, maskapai penerbangan asing gitu melakukan hal itu, ancillary revenue, services gitu. Bagaimana dengan Garuda Indonesia? Sebenarnya ancillary ini udah dilakukan lama oleh Garuda. Dulu tuh pendapatan ancillary revenue kita di kisaran 2 juta sebulan. Sekarang udah 8 juta. Yang menarik dari ancillary revenue itu profitability-nya tinggi sekali. Contohnya apa Pak? Contohnya ancillary revenue itu Garuda Miles. Misalnya contohnya kan. Itu salah satu contoh. Tapi yang paling real yang terakhir ini mungkin banyak orang ribut juga, inilah Garuda kok nge-charge orang mau milih tempat duduk. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi kursi di pesawat ekonomi itu kan ada berapa kursi favorit. Ya kan? Nomor 21 kalau Garuda kan kita konstan 21 itu ekonomi paling depan. Ya kan? Kemudian ada yang emergency row yang agak panjang gitu kan ya. Juga ada yang di gang. Nah, kita memberikan opsi kepada mereka yang beli tiket kelas tertentu. Jadi nggak semua yang beli tiket itu mesti bayar. Nah, ada kelas-kelas yang memang beli tiket di Yankee Class, istilah kita, para pemegang platinum itu, Anda bisa milih nggak usah bayar. Nah, ini yang Eco Promo, yang belinya ekonomi, di GATF, promo-promo itu, tapi mau duduk di depan, ya bayar. Gitu kan. Nah, hanya saja, orang juga jangan salah mengerti, ini begitu 48 jam sebelum terbang kita gugurkan semuanya. Kalaupun nanti kosong, silahkan nanti minta di check-in counter, nggak perlu bayar kalau itu. Kan itu upon availability basis kan. Rencana jangka panjangnya apa yang perlu dioptimalkan lagi? Ya, jadi kita pertama tentu saja kan mesti selalu follow direction atau arahan dari pemegang saham. Ya kan? Tapi yang jelas buat kami itu yang pertama adalah kita akan terus tambah pesawat. Tetapi secara konservatif gitu. Kita nggak akan nambah bus setahun berapa puluh gitu, mungkin 4 sampai 8 pesawat. Kita ngikutin market demand gitu. Yang kedua, kita tentu saja akan terus-menerus menambah frekuensi penerbangan. Frekuensi penerbangan itu maksudnya adalah kalau ke satu kota biasa kita sehari sekali, kalau ternyata mulai rame jadi 2 hari sekali. Kemudian kita juga akan menambahkan rute-rute internasional juga baru gitu kan, yang sedang kita review kemana lagi. Mungkin juga bisa di-spill Pak kali mungkin rute-rutenya mana Pak gitu kira-kira. Ya, yang selama ini selalu didiskusikan kayak misalnya India. Tapi juga ada sekelompok yang lagi bicara Paris gitu misalnya kan, Istanbul gitu kan, terus beberapa kota di Asia gitu. Ini terus kita review terus menerus, dan yang terakhir adalah apapun yang kita lakukan kita akan stick dengan satu filosofi dasar, semuanya harus nguntungin. Iya. Ya kan. Iya. Jadi percayalah bahwa Garuda akan tetap fokus ke peningkatan pelayanan, membangun better experience dari para penumpang kita. Garuda ini kami tidak pernah berencana hanya menjadi alat transportasi memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Kita ingin orang naik kita terbang dari satu tempat ke tempat lain with style. Yang kedua, seperti janji kita juga sama para kreditur, kita akan lakukan segala macam upaya untuk memastikan bahwa perusahaan ini terus untung.
ya kan. Jadi alhamdulillah kita on the track, ya, dari waktu ke waktu membaik. Tentu saja ke depan kita berharap tim juga akan terus memastikan bahwa ini membaik ke depannya gitu. Dan percayalah bahwa kita di Garuda, teman-teman semua di Garuda memastikan bahwa amanah yang diberikan akan terus dipastikan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baik. Terima kasih Pak Irfan atas perbincangannya, sungguh luar biasa, sangat menarik. Terima kasih atas juga atas informasinya kesempatannya. semuanya. Ya, dan jangan lupa terbang terus dengan Garuda, teman-teman di Metro TV. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.